teman-teman di teknik kelautan sudah pernah mendapatkan materi ini atau belum. Saya juga belum lihat kurikulum kalian. Tapi kalau ternyata belum ya, berarti ini adalah pertama kalinya Anda mendapatkan ini. Kalau ternyata sudah, ini hanya sedikit refresh dan juga mungkin sedikit sudah jawabannya, berarti oke. Sedikit perspektif lain lah ya dari apa yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen di teknik kelautan tersebut. Dan seperti biasa, sebentar saya present dulu. Seperti biasa, insya Allah materinya sudah terpampang nyata di sini ya, di Oceanografi Pesisir pekan ke-10. Bisa Anda unduh yang ini. Jadi kalau ada yang sudah mengunduh sekitar jam 10 atau jam 9 tadi pagi, saya sebenarnya sudah mengunggah juga file Oceanografi Pesisir, cuman ini yang belum saya update karena ada beberapa update dan untuk pekan ini kita tidak sampai ke estuari, jadi hanya sampai pesisir saja. Gitu. Dan jangan lupa bisa juga dicek di Google Classroom-nya bahwa sudah ada tugas untuk catatan ke-10, form pertanyaan juga sudah ada, nanti silahkan bertanya di sini. Nah, nanti mungkin 1 jam atau 45 menit setelah saya memberikan materi, insya Allah akan ada sesi tanya jawab lewat sini gitu ya. Walaupun di komentar kuis beberapa anak-anak ada yang bilang harusnya langsung Pak tanya jawabnya, tapi melihat chaosnya tanya jawab di beberapa kelas saya yang lain gara-gara langsung ngomong, jadinya lebih baik menggunakan ini agar lebih terstruktur. Baru nanti diskusinya jalan dari situ. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan lagi, kalau ada yang mau ditambahkan pertanyaannya lagi dipersilakan. Dan kemarin juga ada yang berkomentar, Pak, materinya kurang lama waktunya. Nah, ini sebenarnya juga menjadi masalah bagi kita semua ya. Karena menggunakan Google Meet atau Zoom, jadinya 1 jam perkuliahan itu bisa lumayan lama. Dalam arti, ya memang lama ya, bisa lumayan menghabiskan kuota. Jadi memang harus memilih antara waktu ataupun antara kuota itu tadi. Tapi ya semoga mendapatkan balance yang baik di antara waktu dan kuotanya, sehingga kuota tidak kesedot habis dan berteriak-teriak, tapi juga mendapatkan ilmu yang insya Allah tidak akan sia-sia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai oceanografi pesisir. Slide-nya saya buka dulu. Sebelumnya kelihatan ya slide di Anda ya? Slide saya di Anda kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Kalau Pak. saya coret-coret begini kelihatan juga nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Iya, Pak, kelihatan. Arisi nggak kelihatan, Pak. Ditutup mungkin. Jadi nggak kelihatan. Ya lanjut. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik oceanografi terhadap komponen-komponen yang ada di pesisir. Nah, mungkin teman-teman teknik lautan sudah sangat-sangat hafal dan sangat-sangat sering mendapatkan materi ini ya, bahwa oceanografi itu adalah sebuah ilmu yang mengenal mengenai lautan, karena namanya ocean ya. Kalau bahasa Inggrisnya oceanography, nah itu berarti bagaimana kita nanti memahami beberapa komponen-komponen yang ada di lautan itu, khususnya kalau di materi kita adalah pesisir. Sebetulnya oceanografi itu ada beberapa jenis ya, ada oceanografi fisik, ada oceanografi biologis, dan ada oceanografi kimiawi. Tapi karena kita orang teknik, maka kita lebih berfokus ke oceanografi fisik. Jadi bagi adik-adik 17 yang berminat ingin belajar oceanografi jauh lebih dalam mengenai bagaimana konsep dan teorinya, bisa mengikuti kuliah di teknik lautan berjudul oceanografi fisik. Tapi kalau anak-anak teknik lautan ingin mempelajari tidak hanya bagaimana oceanografinya, tapi juga bagaimana mengambil data-data dari komponen-komponen tersebut, bisa mengambil mata kuliah di teknik geomatika dengan nama hidrooceanografi yang ada di
semester 5 kalau tidak semester 7 sih ingat saya di semester lalu. Bersama Pak Eka juga insya Allah. Nah lanjut, hari ini yang akan kita bahas dan akan kita jelaskan sama-sama itu ada beberapa. Yang pertama kita akan membahas mengenai pasang surut, nanti dilanjut dengan arus, dilanjut dengan gelombang, perpindahan sedimen, dan sifat-sifat fisik air laut. Semoga waktunya masih cukup untuk menambahkan yang terakhir. Tapi di slide juga sudah ada. Nah, jadi ada pasang surut, arus, gelombang, perpindahan sedimen, dan sifat-sifat fisik air laut. Bagi teman-teman KL mungkin ini sudah sangat-sangat biasa. Tapi kalau bagi teman-teman geomatika, anak-anak 17 sudah pada ngambil hidrooceanografi belum ya? Belum sepertinya ya? Belum, Pak. Oke, iya. Belum. Maklum dan pantas sih. Jadi mungkin ini baru Belum pertama boleh kali. sama dosen war. Iya, karena masih semester. Hidro 2-nya belum soalnya. Tapi ya, mungkin ini akan menjadi momen pertama kalian mengenal arus, gelombang, perpindahan sedimen, dan sifat-sifat air laut. Sedangkan kalau pasang surut kan udah sering biasanya ya. Nah, untuk pertama kita masuk dulu ke pasang surut. Menurut Pak Wiwin adalah salah satu dosen dari ITB mengutip definisi IHO. Definisi dari pasang surut atau tides, di bahasa Inggrisnya pasang surut adalah tides ya adik-adik sekalian. Kalau suka main Dota berarti suka nonton Tide Hunter, nah itu berarti dia pemburu pasang surut, enggak ya, pemburu pasut. Nah, menurut definisi IHO secara umum, tides atau pasut itu adalah sebuah pergerakan relatif dari material atau dari sebuah barang yang ada di dalam planet, sebuah satelit, ataupun bintang. Kenapa kok sebuah material? Jadi material ini bergerak ya, secara relatif. Kenapa kok bergerak secara relatif? Karena adanya sebuah gravitasi atau graviti dari badan langit yang lain atau dari bentuk yang lain. Jadi saya ulang, pasut secara umum itu adalah sebuah pergerakan dari material itu sebuah barang, bisa apapun barangnya, yang ada di sebuah planet, di sebuah satelit, ataupun di sebuah bintang karena adanya gaya tarik-menarik atau adanya gaya graviti dari sebuah barang atau bukan barang ya, sebuah badan langit yang lain. Kalau misal kita mau contoh gitu ya, bumi gitu. Nah, di bumi kan merupakan sebuah planet. Nah, di bumi itu ada pasang surut yang bekerja di situ. Nah, pasang surut ini bisa terjadi gara-gara adanya gaya tarik atau gravitasi dari badan langit yang lain. Badan langit yang lain itu apa? Badan langit yang lain di kasus bumi, adik-adik sekalian, itu terjadi gara-gara dua badan langit yang sangat jamak kita temukan dan sering kita temui setiap hari, yaitu karena bulan dan karena matahari. Jadi kalau di bumi, yang namanya pasang surut, itu sebetulnya adalah sebuah pergerakan dari material di bumi karena ada gaya tarik dari bulan ataupun dari matahari. Nah, yang bergerak apanya? Yang ketarik apanya? Nah, yang ketarik itu secara umum sebetulnya ada 3. Yang ketarik kalau dalam konsep pasang surut air laut, yang ketarik itu adalah air. Kalau dalam konsep pasang surut bumi, jadi bumi itu ternyata ada pasang surutnya juga. Bukan hanya lautnya saja, tapi bentuk buminya, daratan itu juga mengalami pasang surut. Itu yang naik atau yang bergerak atau yang turun atau naik turun itu adalah solid. Dalam arti solid ini berarti apa? Ya berarti tanah kita ini. Bumi secara umum itu bisa membesar dan mengecil gara-gara adanya gaya tarik dari bulan maupun dari matahari. Dan terakhir, dalam pasang surut atmosferik itu juga ada yang bergerak, yaitu si
udara. Jadi mungkin kalau teman-teman kelautan selalu bilang ya pasang surut itu hanya laut aja. Iya, karena Anda bekerja di laut, kami orang geomatika juga bekerja di laut memang. Sehingga yang lebih sering kita alami dan sering kita pelajari adalah ocean tide atau pasang surut air laut. Tapi sebetulnya pasang surut itu tidak hanya ada air laut di bumi ini, tapi ada juga yaitu mengenai buminya sendiri, si kerak buminya sendiri itu kena pasang surut juga, dan pasang surut dari atmosfer itu juga ada. Dan beda yang bergerak ya. Kalau di laut adalah air, kalau di kerak buminya adalah ya kerak buminya itu sendiri. Kalau di atmosferik yang bergerak adalah udaranya. Dan ini kira-kira besar dari naik turunnya. 1 meter, 1 milimeter, bahkan sampai 10 sampai 100 meter untuk yang udaranya. Gitu. Ini hanya sedikit informasi. Jadi jangan, bagi teman-teman teknik geomatika nanti jangan kaget setelah semester selanjutnya, khususnya di semester 7 atau di semester 8 kalau Anda mengambil mata kuliah pilihan bersama saya, khususnya di geodesi kelautan gitu ya, nanti akan ada penjelasan mengenai pasang surut air laut, pasang surut darat, dan pasang surut atmosfer. Tapi untuk sekarang bagi mata kuliah kita yang Earth sama atmosferik masih sementara tidak penting-penting banget. Kenapa nggak penting-penting banget? Ya karena kita beranjak kita mengurusnya adalah di daerah pesisir. Yang paling kena adalah yang pasang surut air laut. Jadi gitu adik-adik sekalian. Nah, pasang surut itu berarti kan naik turunnya air laut gara-gara graviti atau gaya tarik yang ada dari matahari dan dari bulan. Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan tentang pasut ini, tapi teori yang ingin saya jelaskan karena berhubungan dengan lokasinya yang mau kita ambil yaitu di pesisir, yaitu teori dinamis. Jadi teori sebetulnya ada dua, ada classical theory of tide atau equilibrium theory of tide, kalau bahasa saya tulis di notepad ya. Mana nih kok tidak kelihatan. Teori satu itu adalah equilibrium theory of tide. Nah, teori untuk pesisir itu kita pakai yang namanya dynamical theory of tide. Apa bedanya teori 1 dan teori 2? Bedanya paling utama teori 1 dan teori 2, teori 1 itu tidak indahkan bagaimana bentuk dari pesisirnya. Teori 1, equilibrium, tidak mengindahkan bagaimana gaya Coriolis, tidak mengindahkan bagaimana gaya inersia, tidak mengindahkan bagaimana friksi ataupun gesekan yang terjadi antara air yang lewat dengan sea floor atau dengan dasar lautnya. Artinya apa? Teori pertama, adik-adik sekalian, kalau Anda berminat nanti bisa ambil hidroceanografi. Teori pertama pada dasarnya menjelaskan bahwa ya konsep pasang surut itu begini. Mencoba untuk menjelaskan bagian open ocean atau laut yang terbuka. Tapi ketika Anda melihat di pesisir, ternyata ada beberapa tingkah laku pasang surut yang kayaknya nggak nyambung ya dengan teori equilibrium ini. Nah, akhirnya Pak Bernoulli, ya, Euler sama Laplace mulai develop sebuah teori yaitu dinamikal yang mana teori ini cocok untuk pesisir. Karena apa ya? Karena dia memperhatikan bentuk dari pesisirnya gimana, gaya Coriolisnya gimana, terus gaya inersianya gimana, dan bagaimana gesekan dengan dasar laut. Karena kesemuanya ini itu diperhatikan oleh teori dinamis, maka apa yang terjadi? Teori ini bisa menjelaskan mengapa daerah pesisir itu mendapatkan pasang surut yang lebih besar daripada daerah open ocean atau laut terbuka. Pasti nanti ada yang tanya, terus kenapa kok bisa lebih besar, Pak? Nah, karena
dalam teori ini itu modelnya atau rumusnya itu memasukkan bagian-bagian ini. Sedangkan yang di equilibrium tidak dimasukkan bagian ini. Ini tidak dimasukkan gitu. Nah, itulah kenapa jadi tidak kelihatan. Kok tidak kelihatan? Kita tidak mewakili seluruh bagian dari muka laut yang ada di bumi ini. Jadi kalau Anda nanti ditanya, kalau di pesisir pakai teori apa? Pakai teori dinamikal, Pak, bukan pakai teori equilibrium. Kenapa? Karena di coastal itu biasanya lebih besar pasang surutnya, dan lebih besar pasang surutnya ini itu bisa dijelaskan oleh si teori dinamikal ini, bukan teori equilibrium. Itu adik-adik sekalian. Nah, kalau kita beranjak lanjut ya, sebetulnya begini, pasut ini tidak bisa cukup dijelaskan hanya dalam satu pertemuan, pasut saja. Rumusnya, konstanta-konstanta pembentuknya, dan sebagainya. Tapi yang mau saya jelaskan di sini sebetulnya yang penting-penting saja dan berhubungan dengan pesisirnya. Jadi mohon diingat nanti kalau ada beberapa bagian yang sepertinya kok penjelasannya kurang atau apa ya, karena memang waktu untuk menjelaskannya bukan di sini. Di sini hanya semacam review saja, bukan yang kita kulik dalam. Jadi kalau kita bicara pasang surut, pasti kan ada yang namanya pasang atau yang tinggi, dan ada yang namanya surut atau yang paling rendah, kan gitu ya. Nah, karakteristik pasut itu dibagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah berapa banyak dia pasang setiap hari dan berapa banyak dia surut setiap hari. Konsep ini namanya adalah tidal day. Jadi, ketika kita bilang bahwa, oh, ternyata dibutuhkan waktu 1 hari. Dalam waktu 1 hari, ternyata yang naik atau yang puncak itu terjadi 1 kali saja. Misal sehari ini, sehari 1 naik, lalu turun 1. Nah, nanti hari berikutnya naik 1, sini naik gitu ya. Nanti turun 1 lagi. Nah, ketika sebuah pasut di daerah tersebut karakteristiknya atau gayanya seperti itu, bentar ya, saya cek dulu masih jalan nggak mic saya, masih. Oke. Ketika jalannya seperti itu, artinya dalam 1 hari, kelihatan nggak? Dalam 1 hari itu ada 1 naik dan 1 turun, maka ini namanya adalah sebuah pasut diurnal. Ketika ternyata pasutnya itu tidak hanya sekali saja, jadi setiap hari ternyata nggak cuma sekali, tapi 2 kali. Nah, ini 2 kali. Naiknya 2 kali, turunnya juga 2 kali. Dan tingginya hampir sama. Nah, ini hampir sama, ini juga hampir sama. Ketika ini yang terjadi, maka ini namanya adalah pasut semi diurnal. Saya ulang, kalau diurnal berarti naik 1, turun 1. Kalau semi diurnal, naik 2 kali, turun 2 kali. Keduanya hampir sama tingginya. Ya. 2 naik ini hampir sama, 2 turun ini hampir sama. Pasangnya istilahnya. Nah, terakhir, yang baru mau join, oke. Nah, terakhir, ada yang namanya mixed tide atau campuran. Nah, kalau campuran ini sedikit sama seperti semi diurnal, adik-adik sekalian. Hanya bedanya antara naik pertama, ini naik kedua ya. Ini turun pertama, ini turun kedua. Perbedaannya lumayan tinggi. Nah, karena perbedaannya lumayan tinggi, dia namanya bukan semi diurnal lagi, tapi dia namanya adalah campuran. Jadi kalau mixed tide atau campuran, naiknya 2, turunnya 2. Tapi kalau ini tingginya hampir sama antara 1 naik dan 1 naik yang lain, 1 turun dan 1 turun yang lain. Kalau campuran itu antara 1 naik dengan naik yang lain, itu lumayan berbeda tingginya. Jadi kalau saya tulis di ini ya, pasut laut berdasarkan jumlah
pasang dan surut dalam satu hari. Itu ada yang pertama diurnal. 1 naik, 1 turun. 2 semi diurnal. 2 naik, 2 turun. Cenderung sama tingginya. Dan yang ketiga, mix atau campuran. Itu apa? 2 naik, 2 turun. Tapi tingginya berbeda. Lumayan jauh. Bedanya lumayan jauh antara kalau semi diurnal tingginya hampir sama lah, susul lah. Tapi kalau yang mixed tide itu tingginya lumayan jauh bedanya. Itulah mengapa jadinya dia berbeda, bukan semi diurnal namanya, tapi semi diurnal dan mixed. Lanjut. Nah, kalau Anda lihat, ini saya lihat di laman di internet, ternyata di seluruh dunia itu ya tiga-tiganya ada ya. Ada yang semi diurnal, ada yang diurnal, dan ada yang mix. Indonesia kebanyakan itu apa? Indonesia adalah biasanya harusnya itu semi diurnal, warna hijau. Jadi yang paling banyak terjadi di seluruh dunia, yang normal istilahnya, itu semi diurnal. Diikuti oleh diurnal, baru terakhir paling paling jarang adalah yang mix. Kenapa kok hal ini bisa terjadi? Artinya kenapa kok bisa semi diurnal, diurnal, dan mix? Ingat, karena teori dinamikal tadi. Karena ada perbedaan dari bentuk pesisirnya, ada perbedaan dari gaya Coriolis yang bekerja, ada perbedaan dari gaya inersia yang bekerja, dan bagaimana gesekannya dengan dasar laut menyebabkan ada yang semi diurnal yang warna hijau, ada yang diurnal yang warna kuning, dan ada yang mixed tides yang warna merah. Dan biasanya kalau Anda lihat di sini, biasanya di pulau-pulau Pasifik nih yang mix. Di Indonesia ini yang semi diurnal, dan pasut yang paling banyak dijumpai di dunia. Dan kalau diurnal itu hanya beberapa bagian-bagian saja. Contohnya kalau di Indonesia adalah Laut Jawa. Gitu. Nah, kalau ternyata ada anak geomatika atau ada anak kelautan yang ingin mencoba, kira-kira Lampung masuk apa ya? Nah, saya punya data pasang surut air laut sekitar 10 sampai 15 tahun. Kalau memang berminat nanti bisa minta datanya untuk sekedar mengolah nanti. Lanjut. Nah, ini yang penting khususnya bagi teman-teman kelautan, karena biasanya teman-teman kelautan taunya hanya teori dari pasutnya, tidak mengetahui mengenai bagaimana pengukurannya. Nah, pengukuran ini itu sebetulnya diajari di hidrografi 2 kalau teman-teman geomatika mengambil, pasti mengambil. Di hidrografi 2 ini diajarkan tidak hanya teori tentang pasut, tapi juga bagaimana mengambil pasut. Nah, salah satu contoh mengambil pasut itu adalah menggunakan tide pole atau menggunakan rambu ukur. Teman-teman kelautan mungkin belum sempat ketika pengantar surveying melakukan survei pakai alat di lapangan ya. Tapi ini tuh ibaratkan seperti penggaris yang lumayan panjang, biasanya sampai 3 meter, lalu dicelupkan tidak di tengah laut, tapi di sebuah tempat yang mana tempat ini selalu ada airnya. Istilahnya si penggaris ini atau tide pole ini tidak pernah kering oleh air. Karena kalau kering oleh air ya nggak jadi pengukurannya ya. Jadi pada dasarnya pengukuran pasut itu kalau kami di geomatika itu menghitung atau melihat muka air laut. Biasanya dihitung setiap jam. Dan waktu yang dibutuhkan minimal itu adalah 39 jam, tapi normalnya kami membutuhkan data 15 hari, 30 hari, atau bahkan 18,6 tahun untuk mendapatkan sebuah data yang maksimal. Nah, ini adalah cara yang lama banget ya. Tapi kalau kamu tanya teman-teman anak-anak geomatika, pasti yang mereka sering pakai untuk sementara praktikum ya yang ini, karena biar tahu cara analog itu seperti apa. Dan ini penting adik-adik sekalian. Kenapa penting? Karena ketika kita ingin membangun sebuah struktur di pesisir, kita itu harus tahu berapa tinggi muka air lautnya.
Karena kalau tidak diketahui tinggi muka air laut, yang mana tinggi muka air laut itu didapatkan dari pasut, maka kita tidak bisa menentukan. Kan nggak lucu kalau Anda bikin jetty, malah jetty-nya itu kerendam sama pasang tertinggi. Atau nggak lucu juga Anda bikin jetty, tapi ternyata kedalaman di sekitarnya itu terlalu rendah ketika surut rendah, akhirnya kapal-kapal malah kandas kalau misal berlabuh di situ. Jadi dalam membangun struktur di pesisir itu harus diperhatikan tinggi muka air lautnya. Nah, ini adalah salah satu contoh alatnya, namanya adalah tide pole. Selain tide pole juga ada alat yang namanya tide gauge ya. Anda kalau mungkin bingung bacanya gimana, bacanya tide gauge, bukan GG atau gaje ya, ini tide gauge. Nah, yang sering dipakai itu kalau tidak yang floating, pressure, atau akustik. Yang dimiliki oleh Geomatika ITERA, itu kita memiliki yang akustik type. Milik kaprodi kami, Pak Irdam Adil. Nah, selain pakai ini, Anda bisa pakai GPS buoy dan Anda bisa pakai satelit altimetri. Kalau berminat anak-anak teknik kelautan mau ini, silahkan. Mungkin nanti bisa berdiskusi apakah boleh ngambil geodesi kelautan atau tidak untuk membahas yang di bawah ini. Jadi intinya kesemua alat ini, kalau saya ganti menjadi laser pointer, kesemua alat ini itu digunakan untuk apa? Untuk mengukur tinggi muka air laut yang nantinya bisa diukur pasutnya berapa, dari pasut bisa ketahuan. Oh, ternyata titik tertinggi di sini, pasang tertinggi. Pasang rata-rata ternyata di sini, pasang terendah ternyata di sini. Atau kalau dalam dunia geodesi, itu pasang tertinggi biasanya disebut sebagai HAT, Highest Astronomical Tide. Ini typo ya, sorry. Astronomical Tide. Atau kalau tidak HAT, ada yang bilang namanya adalah HHWL, lalu di bawah HHWL itu nanti ada MHWL, di bawah MHWL nanti ada MSL, MSK, MSL, di bawahnya nanti ada MLWL, lalu di bawahnya nanti ada LLWL, dan di bawahnya lagi nanti ada LAT. Singkatannya apa? Singkatannya HHWL itu Highest High Water Level, sama min high, dan seterusnya, min sea level. Jadi ini urut ya, ini yang paling tinggi, ini yang paling rendah. Kalau LAT, lowest astronomical tide. Kalau LLWL, lowest low. Nah, terakhir kalau MLWL itu min low water level. Nah, ini penting. Bagi teman-teman geomatika biasanya menghitung yang penting MSL-nya, tapi kalau bagi teman-teman kelautan khususnya ingin pasang jetty atau ingin pasang sebuah struktur yang tidak ingin terendam ataupun tidak ingin terlalu tinggi dari ketinggian muka laut, ya maka harus menghitung HAT dan LAT. Seperti contoh, rekan saya kemarin bekerja di Adi atau waskita, Adi berdiskusi dengan saya mengenai bagaimana cara untuk mengukur muka air laut, karena yang bersangkutan ingin membuat pelabuhan, dermaga sih bukan pelabuhan ya, dermaga di Lampung, di Pesawaran, di daerah Padak Cermin. Nah, ya saya kasih tahu konsep ini, karena beliaunya adalah seorang teknik lautan, bukan orang teknik geodesi ya, jadi tidak bisa belum diajari kalau yang itu. Nah, sekarang kalian anak teknik lautan tetap saya ajari biar tahu. Tapi yang ukur kasih anak geomatika aja, kalau enggak nanti kasihan, kami enggak ada kerjaan ya. Nah, lanjut. Itu sudah selesai untuk yang pasut, sekarang kita masuk ke arus. Nah, untuk arus saya tidak akan banyak membahas mengenai definisi, saya hanya ingin membahas apa aja sih arus-arus yang bekerja di
pesisir itu gitu ya. Yang pertama itu jelas surface ocean ya, atau arus permukaan laut. Arus permukaan laut ini adalah sebuah arus yang dipengaruhi atau dibuat atau dibesarkan dan dikecilkan oleh wind atau oleh angin. Jadi pembentuk utama atau faktor utama kenapa arus permukaan laut itu ada, itu adalah karena adanya angin atau wind. Dan ketika arus permukaan laut gara-gara angin ini berjalan atau bergerak, akhirnya apa yang terjadi? Adanya heat transfer atau transfer panas, mempengaruhi cuaca dan iklim, dan juga mempengaruhi dan juga menyebarkan nutrien atau menyebarkan gizi kepada organismus atau kepada makhluk hidup ada di laut itu. Jadi kalau kita bisa bilang di pesisir yang berjalan, yang bekerja kebanyakan apa Pak? Ya surface ocean current adalah yang paling utama karena dipengaruhi oleh wind atau dipengaruhi oleh angin. Kalau anak kelautan paling juga sudah belajar, harusnya kan ada deep ocean circulation juga Pak, atau yang di dalam laut. Itu bekerja di daerah pesisir juga enggak Pak? Jawabannya adalah kebanyakan tidak, karena kita ingat deep ocean circulation itu bekerja gara-gara adanya perbedaan salinitas, perbedaan temperatur ataupun perbedaan densitas ya. Nah, itu kan kalau di open ocean atau di laut dalam itu jelas, itu pasti banyak terjadi. Tapi kalau di pasut itu jarang terjadi sehingga deep ocean circulation itu tidak kita bahas di sini. Jadi kalau saya ulang lagi, jenis-jenis arus yang bekerja di pasut di daerah pesisir, salah satunya adalah surface ocean current ini. Salah duanya itu adalah sebuah arus yang terjadi gara-gara pasut. Ya. Karena airnya itu naik, turun gitu ya. Airnya naik turun levelnya, tapi sebenarnya permukaan si partikel airnya itu maju mundur gitu ya, menuju ke daratan dan menjauh dari daratan. Nah, karena ada naik turun ini, akhirnya terjadilah arus gara-gara pasut. Jadi ada arus permukaan laut yang dikarenakan oleh angin, lalu ada arus pasut yang dikarenakan bukan oleh angin, tapi oleh naik turunnya muka air laut gara-gara adanya pasang dan surut. Itulah kenapa namanya flood current dan ebb current. Kalau flood current itu ketika mau pasang, ebb current itu ketika mau surut. Dan flood current itu menuju ke darat, ebb current menjauh dari darat. Ya, pertama arus permukaan, kedua adalah arus pasang surut. Nah, ketiga, arus yang terjadi gara-gara wave atau arus yang terjadi gara-gara gelombang. Nah, kalau kita lihat ya, ini salah satu contoh gambar saja. Ini beach atau pantai ya, beach. Nah, lalu ini ada beberapa jenis arus. Yang pertama adalah coastal current. Ini sebenarnya coastal current itu lebih sering terjadi. Ini salah satu contoh wind driven ya, atau tadi itu surface current. Nah, lalu gara-gara tidal current, dia kan ada yang membawa ke sini gara-gara adanya arus pasang surut kan gitu ya. Aduh, kok begitu? Sorry ini jadinya jelek nih. Nah, saya ulang lagi. Nah, dia ke sini gara-gara ada tidal current. Ada wind driven current dan ada tidal current, sehingga ketika dia masuk ke darat ditambah juga gara-gara ada wave driven current atau karena ada yang arus yang terjadi gara-gara ada gelombang. Nah, arus yang terjadi gara-gara ada gelombang ini menyebabkan beberapa fenomena. Yang pertama adalah longshore current, yang kedua adalah rip current. Rip current yang bikin biasanya kalau orang
renang tuh mati ya, karena rip current itu pada dasarnya adalah ketika sebuah current atau sebuah arus itu berjalan menuju ke darat gitu ya, atau menuju ke pesisir. Nah, dia akan mengenai yang namanya breaker zone atau mengenai, karena yang namanya dari gelombang ya, kan ada wave breaker juga di situ, nanti dijelaskan di beberapa slide selanjutnya. Ketika mengenai ini, dia kan pecah, gelombangnya pecah, tapi arusnya apakah pecah? Harusnya kan ya tidak pecah harusnya ya. Gelombangnya pecah harusnya tapi tidak pecah. Nah, gelombang yang tidak pecah itu akhirnya bukan ngerembes ya, bergerak sini, menyebabkan sebuah hal yang namanya longshore current. Bentar, saya lihat lagi, masih hidup kan? Masih hidup. Nah, longshore current ini itu nanti kembali ke tengah laut di antara breaker zone yang ada. Jadi breaker zone itu ada banyak dan biasanya ada celah. Nah, celah-celah ini ketika si longshore current airnya itu mulai kembali ke tengah gitu ya, ada air yang memang kembali, tapi kebanyakan ada yang tidak kembali, tapi muter ke sini. Kembali muter ke sini. Apa yang terjadi kalau orang terperangkap di sini? Ya dia akan muter aja terus. Dan peluangnya dia tidak hanya muter, tapi juga tenggelam. Jadi biasanya gara-gara rip current ini orang tuh bisa meninggal ya. Apalagi kalau kalian lihat ada orang renang terus, waduh kok nggak ketemu orang ini. Nah biasanya itu ada di sekitar rip current ini. Jadi saya ulang, karena ada coastal current yaitu wind driven ditambah dengan tidal driven ditambah dengan wave driven yang dibawa ke sini. Tapi wave drivennya itu kepecah di breaker zone. Nah tapi currentnya nggak kepecah, ikut jadi longshore current. Lalu kembali ke tengah laut, tapi ada yang menjadi rip current sehingga dia muter dan berbahaya. Dan terakhir untuk current, udah jam berapa? 39. Itu ada yang dikarenakan beberapa perbedaan parameter di fisik air lautnya. Kan ingat fisik air laut itu secara umum itu memiliki 3 parameter. Parameter pertama adalah physical properties of sea water. Itu kan biasanya apa yang pertama? Temperature, yang kedua adalah salinity, lalu yang ketiga biasanya apa? Density. Nah, salinity ini ada hubungannya dengan conductivity, sedangkan density ada hubungannya dengan depth atau kedalaman, dengan depth. Nah, sehingga ketika ada perbedaan di sini, khususnya kalau di pesisir itu karena adanya perbedaan salinitas, ya kan jelas ya, satunya dari sungai yang mana sebuah air, bukan air bersih, maksudnya air tawar gitu ya, yang tergabung dengan air laut, yang mana density-nya kalau air sungai itu biasanya rendah, kemarin ada yang tanya gitu kan, sedangkan di air laut density-nya itu kan biasanya besar. Nah, akhirnya terjadilah arus di situ. Itu ya. Jadi yang sering terjadi di coast atau di coastal itu yang bagian bawah ini. Karena adanya variasi dari salinitas dan densitas. Ketika di muara itu gabung gitu. Air dari sungai menggabung dengan air dari laut yang biasanya lebih asin dan lebih besar densitas. Jadi diingatkan ada berapa banyak macam arus yang bekerja di pesisir. Yang pertama adalah arus permukaan, yang kedua adalah arus pasang surut, yang ketiga adalah arus gara-gara gelombang, dan yang keempat adalah arus gara-gara perbedaan densitas. Dan ingat, keempatnya ini itu nanti kalau di lapangan gabung jadi satu. Jadi tugas kita lah untuk bisa membedakan dan memecah-mecah, oh dari nilai 1, misal ternyata amplitudenya 1 gitu ya, currentnya kecepatannya 10 meter per sekon gitu. Kita harus tahu gara-gara windnya sekian meter per sekon, gara-gara
tides-nya sekian, gara-gara densitasnya berapa, bedanya sekian, gara-gara, dan terakhir tadi gara-gara wave-nya sekian. Jadi yang ada di lapangan itu merupakan gabungan atau semua itu ditambah menjadi satu. Gitu. Kalau kamu masukin alat penghitung kecepatan arus, current meter, ya Anda cuma mendapatkan satu nilai, yaitu merupakan gabungan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dari current-nya tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh monsun ya, atau angin muson di bulan Agustus, dan terlihat bahwa sebenarnya monsun atau muson itu banyak dipengaruhi oleh arus permukaan. Itu saja salah satu contohnya. Nah, lalu ini adalah global ocean current. Dan ini ingat, ocean current ini tidak hanya di atas tapi juga di bawah. Nah, kalau yang Anda lihat seperti ini kebanyakan adalah bukan surface current, tapi ini geostrophic current atau current yang merupakan sebuah, kalau istilah orang luar itu ocean conveyor belt. Jadi dia membawa air hangat dari satu tempat ke tempat lain dan menghangatkan tempat lain, dan juga bisa membawa nutrisi-nutrisi di tempat lain tersebut. Itu adalah salah satu contoh arus laut. Nah, kita lanjut ke gelombang. Tidak perlu banyak-banyak sebenarnya gelombang dan itu. Semoga waktunya masih cukup sampai jam 12.00. Untuk gelombang yang perlu kita perhatikan itu pada dasarnya ada 1, 2, 3, dan 4 nama atau 4 parameter. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah crest. Crest ini bahasa Indonesianya adalah puncak dari si gelombang. Sedangkan yang kedua true, bukan true THROUGH ya, tapi true tanpa H. Ini adalah lembahnya dari sebuah gelombang. Nah, antara satu puncak ke puncak yang lain atau antara satu lembah ke lembah yang lain, itu namanya adalah satu panjang gelombang atau wavelength. Dan yang paling mungkin bikin bingung di awal-awal, tapi akhirnya sekarang pasti sudah paham, bahwa tinggi gelombang itu tidak dihitung dari titik nol. Beda ya. Kalau dalam konsep gelombangnya fisika dasar, kita selalu ingat bahwa amplitudo itu dihitungnya dari sini. Tapi tinggi gelombang itu dihitungnya bukan dari sini, bukan tidak sama dia dengan amplitudo, tapi dia dihitung dari crest ke true atau dari puncak menuju ke lembah. Jadi saya ulang, ada crest atau puncak, ada true atau lembah, ada wavelength. Jarak yang ditempuh, jarak antara satu puncak ke puncak lain atau jarak dari satu lembah ke lembah lain, dan ada height atau tinggi gelombangnya yang diukur tidak hanya dari titik nol, tapi diukur dari puncak menuju ke lembah. Ya. Dan periode gelombang jelas ya. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang satu puncak melewati ke satu puncak yang lain. Alias waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk melewati satu wavelength. Wave frekuensi ya jelas ya. Kalau misal ada berapa banyak puncak yang lewat di satu titik dalam waktu tertentu. Kalau mau hertz ya berarti biasanya dalam satu sekon. Kalau wave speed ya berarti berapa jauh sebuah puncak gelombang itu bisa berjalan dalam satu sekon. Ya biasa seperti gelombang pada umumnya ya, baik itu gelombang elektromagnetik ataupun gelombang yang lain. Nah, tapi yang penting yang ingin saya tambahkan di sini adalah the shallower the water, the greater the interaction between the wave and the bottom, which then alters the wave properties, eventually causing the wave to collapse. Alias semakin dangkal sebuah air atau semakin dangkal semakin dangkal si batimetri atau dasar lautnya tadi, maka interaksi atau gesekan ataupun
hubungan antara si gelombang dengan dasar lautnya itu semakin banyak terjadi sehingga bisa merubah properties atau bisa merubah parameter-parameter dari gelombangnya. Yang mana ujung-ujungnya membuat sebuah gelombang itu hilang atau kolaps. Jadi ingat, semakin dekat dengan pesisir, maka wavelength akan semakin kecil. Alias satu puncak ke puncak yang lain jadi semakin dekat. Frekuensi berarti semakin besar kan gitu. Tapi ingat, wavelength itu berkurang ketika semakin menuju ke pesisir, tapi tinggi gelombangnya naik. Ya. Dan ingat, karena dua hal ini, apa yang terjadi adik-adik sekalian? Tsunami kalau di tengah laut itu biasa-biasa aja. Tapi ketika sudah sampai di pesisir, gara-gara wave height-nya itu naik, gara-gara ketika mendekati ke pesisir, jadinya apa? Jadi lebih berbahaya, karena kan wave height itu tinggi gelombang ya, bisa jadi tinggi sekali. Seperti contoh di gambar selanjutnya. Nah, Anda lihat di sini antara H1 sampai ke H5, ini kan semakin mendekati pesisir ya, ke sini. H1 itu paling kecil, yang paling besar adalah H5. Karena ingat, semakin dangkal sebuah dasar laut, maka H1 akan semakin besar. Ya, wave height increase. Dan ingat juga nih, panjang gelombangnya L1 20 meter. Semakin ke sini, Anda lihat panjang gelombangnya semakin pendek. L4 paling kecil kalau dibanding L1. Artinya, semakin dangkal, apa yang terjadi? Wavelength semakin kecil. Nah, ini juga penting, ada wave speed decrease, artinya semakin ke sini nanti gelombangnya itu jadi semakin pelan, tapi tenaga yang disimpan karena wave height-nya itu semakin besar. Itu yang terjadi. Saya cek lagi, masih ada orangnya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, insya Allah harusnya yang terakhir, tentang perpindahan sedimen, bahwa pada dasarnya perpindahan sedimen itu adalah berpindahnya partikel-partikel yang ada, baik itu di dasar, mana ini saya nggak kelihatan. Nah, baik itu di dasar maupun di kolom air, ataupun bisa jadi di permukaan. Kenapa kok bisa berpindah? Ya karena adanya penjelasan yang tadi saya jelaskan, ada tides, ada arus, maupun ada gelombang. Itu ujungnya sedimennya jadi bergerak. Nah, sedimen itu ada beberapa jenis pergerakan. Yang pertama adalah transport, jelas ya. Bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara horizontal biasanya. Nah, kalau dia vertikal, ini terjadi namanya flokulasi. Dari partikel-partikel yang kecil, itu menggabung menjadi partikel yang lebih besar. Setelah terjadi flokulasi, karena ini semakin berat kalau dibandingkan dengan air, berat air, akhirnya dia semakin turun, akhirnya bergabunglah menjadi sebuah lumpur, tapi lumpurnya masih dalam bentuk lumpur cair gitu ya, karena ini adalah proses pertama deposisi. Nah, setelah fluid mud ini lama gitu ya, tertahan lama, ditambah-tambah terus, akhirnya menjadi consolidating mud atau sebuah lumpur yang mulai berkonsolidasi. Udah kayak mau kudeta aja, jadi berkonsolidasi. Lama-lama, semakin lama dari fluid mud kan consolidating mud turun ke consolidated mud, alias sebuah lumpur atau sebuah lapisan yang sudah bisa dikatakan settle atau keras di sini. Jadi kalau ternyata tiba-tiba ada arus besar ke sana gitu di sini, maka akan banyak tempat fluid akan besar peluang fluid mud untuk berubah, untuk berganti karena dia ikut terbawa gitu ya. Dan itu namanya adalah erosion dan entrainment. Nah, tapi kalau sudah jadi consolidating mud, apalagi jadi consolidated mud,
itu sangat susah bagi arus untuk membawa si sedimen ini ke tempat yang lain. Jadi itu pada dasarnya. Ya, ada sekalian. Nah, permasalahannya, bukan permasalahan, yang terjadi atau kondisi apabila di pesisir, itu ada beberapa di sini. Nah, karena di sungai, di estuari, dan juga di pesisir, itu penting ya untuk mengetahui sedimentasi, erosi, dan sedimen transport. Karena apa? Ya karena kebanyakan ketika kita berbicara dengan sebuah proyek, kita sebenarnya nggak seberapa ngurus pasut arus gelombangnya. Tapi yang penting adalah daerah sini sedimen transportnya seperti apa. Jadi ketika kita mikir proyek, seringkali goal akhirnya itu bukan untuk mengukur pasut arus dan gelombang saja, tapi mengukur sedimen transport. Jadi end goal akhirnya adalah mengukur transport sedimennya tadi. Yang mana ya dapat komponennya dari pasut, arus, dan gelombang itu. Nah, sayangnya ketika kita nanti bisa menyelesaikan masalah di tempat itu, let's say kita mau bikin dermaga gitu. Cara bikin dermaganya adalah ternyata kita sedimen transportnya lumayan besar, sedimentasi besar, akhirnya secara rutin kita harus melakukan dredging atau harus melakukan pengerukan. Di tempat kita beres, tapi ingat kerukan tanahnya itu atau kerukan dasar laut itu kan harus dibuang ke tempat yang lain. Berarti menambahkan efek samping di tempat yang lain. Kecuali tanah hasil tanah hasil dredgingnya itu Anda makan gitu atau Anda bentuk seblak gitu. Nah, jadi makanan jadi tidak mengganggu orang yang lain. Jadi artinya apa? Artinya di dalam proses rekayasa wilayah pesisir itu sangat-sangat penting untuk kita mengetahui sedimentasi, erosi atau secara umum sedimen transport. Karena dia sangat-sangat penting dan ingat nanti ketika Anda sudah selesai bikin strukturnya, apapun itu strukturnya, jeti, pelabuhan ataupun yang lain, gara-gara kita merubah sistemnya, ingat ya kita merubah sistemnya dari yang harusnya geraknya lurus, gara-gara ada pelabuhan geraknya jadi agak mengkong ke kanan, sedimen transport pun juga nanti akan berubah. Jadi secara berkala Anda harus mengajak teman-teman geomatika untuk terus mengukur di situ khususnya pasut, arus dan juga gelombang agar nantinya Anda bisa memodelkan sedimen transportnya dan bisa nanti menentukan oke, saya harus dredging sebulan 2 kali. Oke, saya harus masang wave breaker di sini biar nggak pecah nanti nggak hancur jeti saya. Oh, berarti saya harus pasang pengaman dari rip current biar orang tuh nggak renang di sini gitu, dan sebagainya. Udah jam berapa ini? Nah, dan itu saja mungkin untuk yang selanjutnya bisa saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya sambil menjawab dulu ya. Saya sambil lihat-lihat pertanyaannya, sambil menjawab. Kalau ada yang ingin bertanya juga, silakan. Sembari saya melihat pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan tadi barusan. Pak, tadi gelombang kan semakin ke pinggir semakin tinggi, Pak ya. Jadi penyebabnya apa, Pak? Gelombang ya. Gambar Ya. ini ya, sebentar. Nah, ini gelombang itu semakin ke pinggir, betul ya, semakin ke pesisir semakin tinggi karena dia ada interaksi yang lebih besar dengan dasar lautnya. Jadi ketika semakin Terdorong pendek, gitu, Pak ya. Ya, macam kayak kamu punya air 5 liter gitu. Nah, air 5 liter itu
tempatnya kan ketika Anda semakin ke atas, tempat untuk naruh air 5 liter itu semakin kecil, semakin sedikit tempatnya. Jadi mau nggak mau ya harus naruh di atasnya. Paham nggak maksudnya? Oh iya, apa? Gitu. Jadi itulah kenapa biasanya kalau contoh kayak tsunami itu di tengah laut, ada orang dulu pernah cerita, ya cuman kayak kapalnya itu kayak cuman ada gelombang tinggi, cuma naik terus turun lagi gitu aja. Tapi pas sudah sampai di mana namanya? Pas sudah sampai di daratan kan sangat-sangat menghancurkan karena wave height-nya itu betul-betul tinggi sekali gitu. Karena ya dari yang berapa ribu meter gitu kedalamannya atau berapa ratus meter jadi sampai 0 meter kasarannya. Jadi tinggi banget wave height-nya itu kalau Anda lihat. Monggo, sembari saya lihat ada yang mau bertanya lagi, silakan. Nah, ini Rismun pertanyaannya bagus ya. Layar saya masih kelihatan ya adik sekalian ya? Halo? Halo, layar saya masih kelihatan nggak? Tidak ada yang menjawab. Masih, Pak. Ya, semoga masih kelihatan. Oke, pertanyaan pertama datang dari Rismun. Bagus sekali pertanyaannya. Pak, dalam menentukan pasut suatu wilayah pesisir itu kan, khususnya untuk pelabuhan itu kan harus lama ya, seperti yang Bapak sampaikan. Tadi kan saya sampaikan minimal 39 jam, biasanya kami butuh 15 sampai 30 hari, atau bahkan 18,6 tahun. Nah, tapi itu kan kalau butuhnya mendesak, kira-kira gimana Pak? Yang perlu kita pakai itu berapa lama pengukurannya? Dan kira-kira biar bisa akurat itu gimana Pak? Ini pertanyaannya bagus ya. Jawabannya adalah, ingat semakin banyak data pasti semakin akurat. Karena kita bisa mengcover seluruh ketidaknormalan yang ada di tempat tersebut. Dan teori menunjukkan, Rizpun, bahwa kalau kita masang, misal kita ngukur pasut di satu titik ya, titik A gitu. Ternyata kita mau ngukur lagi pasut di titik B yang jaraknya sekitar 20 kilo. Bagi kami orang hidrografi, orang laut di geomatika, itu menganggap dua daerah tersebut sudah tidak sama pasutnya, harus ngukur lagi. Jadi memang agak susah ngukur pasut ini. Nah, kalau ditanya yang paling cepat itu kira-kira bisa dapat, kalau ingin bagus tuh kira-kira paling cepat berapa lama ya? Paling cepat normalnya 15 hari. Namanya itu teori Admiralty ya, 15 atau 29 hari. Tapi kalau ternyata emang ingin butuh lebih cepat lagi, itu kita bisa pakai hanya 39 jam. Tapi ingat, data 39 jam itu cuman untuk menentukan muka laut saat itu aja. Jadi kalau ingin sampai kira-kira ketinggian yang paling tinggi berapa, ketinggian paling rendah berapa, itu minimal harus 15 hari. Kalau bisa 30 hari. 39 jam bisa, tapi hanya cover berapa tinggi muka laut rata-rata saja. Secara teori begitu, Rizmun. Jadi memang kalau bisa, khususnya teman-teman kelautan nih ya, kan sekarang sudah ngerti bahwa ternyata ngukur pasut itu nggak mudah dan harus yang lama. Besok kalau jadi seorang ahli kelautan di sebuah proyek pembangunan jetty ataupun pelabuhan, sebelum Anda mulai, kalau bisa Anda pastikan dulu ada data pasut atau enggak. Kalau ternyata tidak ada data pasut, maka langsung usulkan ke perusahaan Anda untuk mengukur pasutnya minimal secara 15 atau 30 hari. Jadi biar nanti ketika mulai proyek itu enggak perlu mikir pasut lagi gitu, pasutnya sudah beres. Gitu. Nah, semoga menjawab. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa via chat wheel di Meet ya. Nah, selanjutnya Ismail bertanya, bagaimana Pak teknik pengambilan data dan pengolahan data dari peta arus laut secara lokal? Nah, ini sebuah pertanyaan yang menurut saya lumayan bagus ya. Jadi, ketika Anda punya peta arus,
sorry. Anda ini punya peta arus, terus Anda mengambil datanya, atau kebalikannya. Anda ingin ngambil data, habis itu diolah datanya, habis itu jadi peta arus. Karena ini pertanyaannya agak aneh. Tapi kalau anggapan saya ingin bikin peta arus, Pak, di sebuah daerah. Gimana ya caranya? Mungkin itu pertanyaan Anda ya. Semoga pertanyaannya itu. Nah, kalau pertanyaannya itu, jawabannya adalah pertama Anda bisa melakukan pengambilan data dari si arus laut tersebut itu. Nah, arus laut itu biasanya di satu kolom air, satu kedalaman kolom air dengan kedalaman kolom air yang lain, itu biasanya berbeda. Di permukaan, turun 1 meter, turun 2 meter, 3 meter, ataupun yang lain. Itu biasanya berbeda. Nah, itulah kenapa biasanya alat yang sering kita pakai kalau orang geomatika pakai itu ya, siapa namanya Ismail, alat mengukur arus, itu kita pakai namanya adalah current meter untuk mengukur arus. Kalau tidak pakai current meter, kita bisa pakai ADCP. Acoustic Doppler Current Profiler. Apa bedanya kalau current meter? Nah, current meter ini, misal current meter itu alatnya seperti, kalau yang sederhana itu kayak kipas gitu ya, kipas, nanti di belakangnya ada semacam penghitung, oh ini kipasnya muter sekian kali tiap menit, jadinya kecepatannya sekian. Itu hanya bisa mengukur di satu kedalaman saja, nggak bisa di kolom. Kalau misal kamu agak naikin ya akan beda dengan kedalaman yang kamu inginkan. Sedangkan kalau alat namanya ADCP, saya coba carikan gambarnya ya, ADCP. ADCP itu bagus gambarnya, hasilnya, karena dia bisa langsung menghitung andali ini, semoga kelihatan. Sedangkan kalau current meter, nah seperti kipas ya kalau Anda lihat, kok kipas, sorry, baling-baling maksudnya. Nah, kelihatan ya gambarnya ya. Nah ini current meter. Current meter itu cuma bisa mengukur kedalaman di satu kedalaman saja. Sedangkan kalau ADCP, Anda bisa ngukurnya itu langsung, misal dari sini gitu ya. Nah, Anda bisa ngukur di bawahnya langsung, lalu ke atasnya langsung. Jadi lebih banyak kolom air yang bisa diukur kecepatannya. Sedangkan kalau current meter, kursor saya kelihatan nggak adik-adik sekalian? Halo? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kursornya nggak kelihatan? Enggak, Pak. Enggak kelihatan. Ya. Enggak kelihatan. Ya. Bentar, saya copy aja nih di ini saja. Ada yang tanya kuisnya lagi saya buat, nanti saya temukan waktunya ya. Mungkin kalau biar tidak mengganggu kalian ya sore-sore atau malam-malam. Oke, Pak. Nah, ini adalah gambar ADCP. Jadi enaknya ADCP itu adik-adik sekalian, Anda bisa mengukur semua ini. Nah, ini kolom-kolom air semua ini bisa terukur. Sedangkan kalau Anda pakai, let's say tadi current meter, Anda cuma bisa mengukur di sini aja nih. Nah, udah di sini aja. Cuman ini aja yang bisa keukur. Gitu. Siapa namanya tadi? Ismail ya. Nah, ya. Nah, kalau pengolahannya pada dasarnya ketika sudah mendapatkan sudah mendapatkan kecepatannya itu, ya kita tinggal membuat petanya. Nah, petanya itu tergantung kamu mau bikin peta apa dulu. Kalau misal kamu ingin apa namanya, contoh ya, current map gitu ya. Nah, kalau Anda lihat current map, speed, ada speed ini harusnya, current speed ya. Kecepatannya berapa? Kalau Anda lihat di sini, ini pada dasarnya ini kan bidang 2 dimensi ya. Kalau Anda apa namanya, Anda bisa lihat ini kan 2 dimensi. 2 dimensi maksudnya Anda lihat dari atas. Padahal kalau air itu kan turun ke bawah dan setiap kolom bisa jadi kecepatannya berbeda-beda. Nah, kalau misal Anda bikin peta lautnya, biasanya orang itu membedakannya. Nah, ini surface. Ini ada kelihatan surface atau near bottom atau yang dekat sama dasar. Nah, kalau Anda ingin bikin peta yang lebih lengkap, ya Anda bisa bikin peta 2 dimensi kayak gini di setiap kedalaman. Berarti kecepatan di kedalaman 1 meter atau di permukaan, kecepatan di kedalaman 2 meter, kecepatan di kedalaman 3 meter sampai sekian.
Jadi pengolahan datanya sebetulnya hampir bisa dibilang tidak ada ya kalau Anda pakai ADCP atau pakai velocimeter. Velocimeter, pakai current meter itu. Tapi cara menampilkannya itulah yang agak tricky, alias kalau Anda ingin bikin peta yang kayak gini, ya harus setiap kedalaman 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, dan sebagainya. Sedangkan kalau pengen bikin grafik lebih enak ya kayak gini. Ini kelihatan, oh kalau ini grafiknya kedalaman berapa, ini kedalaman berapa, dan ini kedalaman berapa. Begitu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kita selesaikan jam 12.15 ya adik sekalian. Menggunakan ADCP atau current meter untuk pengolahannya, karena data sudah langsung kecepatan, maka problematika hanya ada di visualisasi data. Nah, Amelia bertanya, Pak, izin bertanya, Indonesia kan banyak jenis pasut semidiurnal. Faktor apa, Pak, yang paling mempengaruhi jenis pasut tersebut? Dan kalau pasut di Lampung, itu contohnya seperti apa ya, Pak? Nah, ini pertanyaan yang cukup baik ya. Yang pertama adalah, kenapa kok bisa kita bilang dia semidiurnal, bukan diurnal ataupun mix? Karena tadi sudah saya jelaskan juga, semoga masih ingat, ada, bentar, slideshow-nya di awal. Nah, ini, sebelumnya. Karena kita menggunakan teori dynamical, karena teori dynamical ini kita bisa membedakan berdasarkan coastal shape, Coriolis force, inertial force, dan seafloor friction yang bekerja di daerah tersebut. Dan hampir di seluruh dunia memang kebanyakan itu semidiurnal karena bentuk pesisirnya dan beberapa bagian-bagian yang lain itu seperti itu gitu. Jadi di Lampung itu seperti apa? Kebanyakan semidiurnal. Pertanyaannya tadi apa? Kenapa semidiurnal ya? Faktor mempengaruhi jenis pasut itu ya ini yang saya jelaskan. Bagaimana bentuk pasutnya? Apakah pasutnya itu apa namanya kecil tapi lengkung begitu, ataupun apakah bentuknya dia itu seperti pantai selatan Jawa gitu ya, panjang gitu ya, tapi tinggi, ataukah bentuknya kayak fjord, jadi setelah laut itu langsung tebing tinggi, dan beberapa yang lainnya. Lalu bagaimana Coriolis force yang bekerja di daerah situ, bagaimana gaya inersia yang bekerja di situ, dan terakhir bagaimana interaksi antara si pasut tadi dengan seafloor atau apa sih namanya itu di bawah itu, di dasar lautnya. Nah, itulah yang nanti menyebabkan dia apakah semidiurnal, diurnal, ataupun mix. Dan kalau yang contoh yang sering di Lampung itu adalah semidiurnal. Itulah kenapa tadi saya bilang, kalau ada yang ingin mencoba, saya punya data pasut lumayan lama, kalau mau diolah silahkan diolah. Nah, ini Fatih bagus ya, untuk mengukur ketinggian muka air laut menggunakan satelit altimetri, ketelitiannya berapa, Pak? Bisa mencapai meter. Bagaimana, Pak, itu caranya? Ikut kuliah geodesi kelautan makanya. Nah, terus Chandra, bagus pertanyaannya ya, Pak, apa sih yang dimaksud arus gara-gara densitas, dan gimana proses terjadinya arus densitas ini gitu? Saya ingatkan gambarnya ada di sini. Jadi ketika kita punya dua tempat ini itu mempunyai densitas yang berbeda, baik itu terjadi gara-gara salinitas yang berbeda ataupun gara-gara kedalamannya yang sedikit berbeda. Nah, akhirnya karena kedua perbedaan ini, ingat teori di deep ocean circulation kan juga sama ya, karena ada perbedaan temperatur, salinitas, dan juga density, akhirnya dia bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ingat upwelling, downwelling, itu adalah konsep yang sama. Jadi gara-gara ada perbedaan densitas di satu tempat dengan tempat yang lain, akhirnya air tersebut mulai bergerak dari satu tempat yang densitasnya berbeda itu ke tempat lain yang densitasnya juga berbeda tadi. Nah, kalau di pesisir, hal ini sering terjadi di muara, artinya
ketika air sungai yang fresh atau tawar yang mana densitasnya biasanya rendah lalu bertemu dengan air laut yang biasanya densitasnya tinggi gitu ya, karena dia lebih saline atau asin, jadi dia terjadi arus di situ. Dan Anda tahu kalau misal kita bicara Bermuda, segitiga Bermuda, kalau di Indonesia itu segitiga Masalembo ataupun segitiga di daerah Sulawesi sana, ataupun kalau di Taiwan itu ada segitiga Formosa, kebanyakan kapal-kapal hilang atau kapal-kapal yang pesawat-pesawat yang hilang di tempat tersebut, di daerah itu ternyata merupakan pertemuan dari 2 atau 3 laut yang memiliki densitas, temperatur, dan salinitas yang berbeda-beda. Artinya terjadi anomali atau sebuah arus yang abnormal di situ yang menyebabkan orang itu jadi mungkin bisa hilang, bisa tidak pernah ketemu, dan beberapa hal yang lain. Dan kalau kita bicara teori konspirasi, tapi secara fisika atau secara oceanografi, daerah-daerah tersebut itu merupakan pertemuan dari 2 atau lebih laut yang mana menyebabkan ada arus yang kita tidak bisa prediksi di situ. Jadi karena ada beda, mirip kayak kalau air, kayak kemarin kan saya jelaskan air dari titik yang tinggi menuju ke rendah, karena kan ingin mencari ke equilibrium ya, mencari tingkat yang mencari keseimbangan. Ya sama, kalau ada densitas yang rendah sama tinggi ya pasti nanti akan ada arus yang bergerak karena ingin mencari keseimbangan. Entah dari yang tinggi ke rendah ataupun rendah ke tinggi, yang penting nanti akan mencari sebuah keseimbangan. Itu maksudnya. Siapa namanya? Chandra ya. Selanjutnya, nah Pak, di laut jenis-jenis arusnya kan ada 4 dan itu pasti jadi 1. Metode apa yang digunakan untuk mengetahui masing-masing jenis arusnya? Pertanyaan yang bagus juga. Sudah jam 12.13, 2 pertanyaan lagi ya sampai Setia, kalau enggak ya nanti sampai Noviana, insya Allah harusnya bisa. Arusnya 4 dan ketika Anda ukur memang hanya jadi 1. Nah, kalau ingin tahu metode apa yang digunakan untuk mengetahui jenis-jenis arus, sebetulnya mudah. Jadi kalau kita bisa lihat, di sini kan yang pertama arus permukaan itu dipengaruhi oleh apa? Angin. Jadi kalau kamu ingin tahu sebenarnya berapa besar sih arus permukaannya, ya Anda tinggal lihat anginnya berapa meter per sekon di daerah situ. Dari situ Anda bisa hitung dengan rumus surface ocean current-nya sekian, itu pertama. Kedua, dari pasut. Nah, Anda tinggal cari tahu berapakah tunggang pasut. Tunggang pasut itu adalah, kalau ada yang belum tahu tunggang pasut, saya gambarkan dulu. Ini misal pasang surut, ini pasang tertinggi, ini surut kerendah ya. Tunggang pasut itu adalah jarak antara pasang tertinggi ke surut terendah. Saya tuliskan di notepad ya, catatan kita. Tunggang pasut. Jarak antara pasang tertinggi dan surut terendah. Nah, kalau kita semakin tahu ketika tunggang pasut itu semakin besar, ya maka kita bisa pastikan bahwa arusnya juga besar. Arus yang terjadi gara-gara si tidal tadi atau gara-gara si pasang surut air laut itu tadi. Itu adalah yang kedua. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mengetahui komponen wave, ya kita harus tahu dulu kecepatan wave-nya berapa. Dari kecepatan wave kita bisa turunkan, oh berarti kecepatan current gara-gara wave sekian. Dan terakhir, gara-gara density, ya tadi sudah saya jelaskan, ya berarti kita harus tahu berapa parameter densitasnya ataupun temperaturnya ataupun salinitasnya. Dari situ kita bisa tahu bedanya berapa. Ketika ada gradien atau perbedaan, kita bisa perkirakan menggunakan rumus apakah kecepatan arus yang terjadi di situ gara-gara perbedaan densitas, salinitas ataupun temperaturnya itu tadi. Gitu Dema. Insya Allah harusnya menjawab. Tapi kalau tidak menjawab, nanti bisa tanya di grupnya. Nah, ini pertanyaan bagus ya Anita. Bentuk dominan dari pesisir yang pasutnya semi diurnal, dan campuran seperti apa? Nah, inilah yang ingin saya tanyakan di tugas kalian sebetulnya. Walaupun memang tidak betul-betul menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting. Dalam arti kalau ingin betul-betul tahu banget sampai bagaimana kayak gitu itu silakan ambil kuliah
hidroceanografi ataupun mengambil kuliah oceanografi fisik dapat, harusnya tidak, hidroceanografi di geomatika. Kalau untuk sekarang saya masih belum bisa menjawab dengan pasti ya, daripada nanti saya salah menjawab, lebih baik saya bilang saya belum bisa menjawab dengan pasti. Nah, Setia bertanya, kenapa tinggi gelombang tidak sama dengan amplitudo? Karena definisinya seperti itu, Setia. Jadi kalau ini mirip kayak tanya kenapa nasi kok beda sama kentang ya, karena pembentuknya beda ya. Jadi definisi dari tinggi gelombang itu bukan dari tengah ke atas, tapi dari atas langsung ke bawah. Sedangkan ingat kalau amplitudo kan dari tengah ke atas. Ini biar kalian tidak bingung aja. Ketika nanti kalian bilang tinggi gelombangnya sekian, itu berarti artinya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, nggak cuma separuhnya aja. Itu ya, semoga menjawab. Dan terakhir, Pak, apakah permukaan mempengaruhi iklim dan cuaca? Nah, kalau Anda lihat dari slide-nya di sini, jawabannya adalah iya, gitu ya. Karena ada angin yang mana menjadi ocean current atau arus permukaan, nah, mempengaruhi iklim dan cuaca, itu jelas sekali. Kayak kalau saya bisa kasih contoh gambar ya, ini adalah slide Bapak Wiwin yang saya ambil beberapa slide-nya. Nah, ini ada yang efek namanya El Nino dan La Nina, kalau Anda lihat. Apa El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina itu adalah pergerakan arus permukaan laut gara-gara ada perbedaan suhu di daerah kita Indonesia dengan Amerika Selatan. Biasanya apa yang terjadi kalau Anda lihat di sini? Nah, yang biasanya terjadi adalah adanya convective loop dari mana? Dari Amerika Selatan menuju ke Indonesia, lalu di Indonesia itu naik udaranya. Nah, ini biasa terjadi nih. Nah, karena El Nino yang biasanya panasnya itu di bagian Indonesia, panasnya ternyata sampai di bagian Amerika Selatan. Akhirnya efeknya apa? Pergerakan yang tadi di normal condition itu tidak bisa terjadi lagi. Akhirnya apa? Di Indonesia jadilah apa? Kamu tahu nggak? Di Indonesia jadi apa? Di Indonesia jadi sangat-sangat kering. Kalau ada musim kering berkepanjangan, nah itu biasanya gara-gara El Nino. Dan kebalikannya, akhirnya di daerah tengah sana itu sangat-sangat sering hujan terus di daerah Atlantik ini yang menyebabkan lautnya menjadi lebih tidak konsisten atau lebih berbahaya. Gitu. Jadi biasanya kalau di normalnya di Indonesia lagi musim hujan, nah di mana namanya di Amerika Selatan itu lagi musim panas. Nah ini gara-gara ada El Nino akhirnya Indonesia sama di Brazil, di Kolombia sama-sama musim panas. Sama-sama kena panas. Jadinya apa? Jadinya berkepanjangan. Suhu berkepanjangan gitu. Nah, ini loh. That's why do humans start these fires when there's no rain to put them out, alias di Indonesia itu jadinya kemarau berkepanjangan karena ada El Nino tadi. Udah 20, mungkin cukup sekian. Untuk kuisnya nanti akan saya informasikan lagi ada di sekalian. Karena saya masih membuat soalnya, hanya 2-3 soal. Nanti biar mudah, waktunya akan saya buat lebih fleksibel dalam arti biar tidak mengganggu kuliah Anda yang lain. Jadi nanti insya Allah kuis akan saya buat mulai dari jam 5 sore sampai jam 6 sore biar leyeh-leyeh habis selesai kuliah. Jadi bisa mengerjakan kuis. Soalnya hanya 3 atau 4 dan mengerjakannya di e-learning. Untuk tugasnya apa nanti akan saya sampaikan lagi, saya kasih di e-learning juga. Mungkin itu saja. Kalau ada yang mau bertanya lagi bisa di grup. Cukup sekian. Saya tutup kelasnya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Stay safe di rumah aja kalau tidak ada kegiatan yang penting. Semoga bisa bertemu lagi di semester depan. Semoga sehat semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.